Satu atau kira-kira targetnya bagaimana Pak Bupati? Oh, ya. 4 besar lah. 4 besar ya? Iya. Pak Bupati Karena target 4 besar. juara satu bagian dari 4 besar toh. Oh siap. Oke, kita temukan Pak Bupati. Pak Wakil. Pak Wakil minta target juara berapa? Juara satu. Juara satu ya? Juara satu. Memang dalam kehidupan itu harus optimis. Oh siap. Karena kalau orang yang tidak optimis itu tidak akan mungkin kita terbang dari Jakarta ke sini pakai pesawat. Siap. Orang optimis itu yang menciptakan pesawat. Berarti juara satu. Kehidupan harus optimis. Mama aja juga sama kan? Oke, yang sama. Juara satu. Siap. Oke, terima kasih kakak. Juara 1 sampai 4 kan ada race-nya toh. Oh siap. 4 besar. Tapi kalau sampai dan satu luar biasa toh. Pak Karis Luar biasa. luar biasa. Target juara? Target juara pokoknya 4 besar dan juara satu. Juara satu. Juara siap. satu. Saya Squad ini nanti kali ini saya luar wawancara biasa. khusus Pak Kepala Pelatih. Siap. Dengan Pak Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Baik selamat siang untuk warga Lembata dan warga Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya dari channel Sendal Jepit mewawancarai khusus skuad tim dari Persebata dalam rangka bermain di Eltari Memorial Cup ke 33 ya kakak. Ya. Dan saat ini saya sedang ada dengan kepala pelatih Persebata. Ada kakak manajer dari Persebata sendiri, Kak Syukur, lalu kakak asisten pelatih ini kakak William Waleng, juga cukup familiar bicara bola di Lembata, mantan kiper nih. Kalau dalam sejarah bola di Lembata, kakak kepala pelatih juga pemain bola, namanya cukup Kakak Hasan, ya. Prapon NTT. Beliau dalam sejarah persepak bolaan Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia main di Pupuk Kaltim. Di Pupuk Kaltim ya kakak. Siap. Oke, sahabat sekalian, mari kita coba menggali lebih jauh berkaitan dengan persiapan dan target dari tim Persebata sendiri. Saya mungkin mulai dari Kakak Hasan dulu atau Pak Manajer, boleh? Kakak Syukur atau Kakak Hasan? Kakak Manajer. Ini berkaitan dengan manajemen tim ini, manajemen tim. Siap. Kakak Syukur, kira-kira bagaimana persiapan tim Persebata Lembata dari Lembata sampai ke Kupang dulu? Ya, baik. Terima kasih Coach Hasan dan Coach William. Terima kasih seluruh masyarakat Lembata yang sempat siang ini memantau berada kami. Memang kami yakin dan percaya bahwa skuad Lembata kali ini memang bagi saya adalah generasi emasnya Lembata kali ini. Oh, siap. Ada sekian pemain-pemain Persebata yang cukup pada tataran persepak bolaan di NTT cukup membatalkan persetujuan besar pemain kali ini adalah jam terbang cukup. Ini anak-anak muda semua nih. Ya, anak-anak muda semua. Ada 7 pemain senior dan ada yang sisanya itu pemain junior. Kalau yang senior itu tataran usianya berapa tuh? Di atas 23. Di atas 25. Di atas 25. 23 dong. Di atas 23. Di atas 23, sorry. Ya. Kami memang dari awal Januari. Dari Januari. Sudah melakukan tes berjalan. Oke. Saya sebagai manajer melihat ketekunan keuletan ketiga pelatih Siap. dari Januari. Dari Januari. Ada sekian pemain, ada 7-8 pemain yang juga adalah lagi menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Kupang. Coach Hasan menghabiskan waktu 2 minggu. 2 minggu. Menghabiskan 2 minggu dia ada di Kupang hanya untuk memberikan latihan khusus untuk mereka. Untuk mereka yang kuliah di Kupang. Jadi kakak ke Kupang. Ya. Oh, luar biasa. Tidak mengorbankan pendidikan mereka, kami harus jumpai mereka untuk memberikan latihan di sini agar pendidikan mereka tidak dikorbankan. Keren. Siap. Berkaitan dengan persiapan sendiri bagaimana? Ya, kami persiapan kemarin memang beberapa kali kami uji coba, 2 kali uji coba. Uji coba pertama, uji coba berhadapan dengan BMP Flores Timur. Berkat restu leluhur, leu tanah, kami dengan perjuangan anak-anak dan keikhlasan dalam berjuang kami unggul dengan 1-0. Bisa unggul sedikit. 1-0.
pertandingan kemarin persahabatan itu terjadi dicoba di Gor 1999. Oh, 2019. Sehari kemudian tanggal 23 uji coba lagi kembali dengan Persela Persela Lamahala Persela Jaya Lamahala. yang kemarin sempat unggul menang juara 2 di Rote. Semau. Oh ya, betul. Bagi kami pertandingan kemarin uji coba itu adalah final kedua. Final kedua ya. Final kedua Siap. yang harus tidak sempat menyaksikan di Semau. Oke. Terjadi pada 23 itu final kedua. Final keduanya. Nah, Lembata dan Persela Lamahala. Di akhirnya dia juga diunggulkan oleh Lembata dengan 5-2. 5-2 ya. Oh, itu lawan Persela. Persela ini legend juga nih klub ini. Semakin punya dengan nama demikian, besar. maka, kami semakin berkeyakinan untuk bisa Percaya diri ya. dengan Kakak 2 siap. kali dicoba kami menang, itu kami unggul, artinya kami semakin percaya diri. Siap. Percaya diri, dan setelah dicoba saya coba komunikasi dengan Coach Hasan. Uji coba itu masih berlangsung, kami masih ke center pusat. Oh, tes center pusat. Maksudnya bagaimana tuh? Kami ada 5 hari itu di semua pemain Dipusatkan. dipusatkan. Di Karantina kan? center. Di karantina. Selama 5 hari. Jadi masuk karantina 20 sampai 25, TC-nya uji coba terjadi pada tanggal 22 dan 23. Oh. Ini separuh saya lihat sudah mulai matang nih kakak. Dari Pemda sendiri mendukung full penuh ya. Saya lihat tadi kita baru habis dengan Pak Bupati, Pak Wakil juga mendukung. Ya, alhamdulillah dalam situasi kondisi keadaan yang begini, Siap. namun pemerintah tidak tutup mata. Bagus. Memberikan ruang kepada generasi muda masih tetap melepaskan semua kemampuan. Jadi pemerintah daerah sampai sejauh ini tidak biarkan begitu saja. Hari kemarin juga kami difasilitasi dilepas oleh Pak Bupati, Pak Wakil tidak berada di tempat. Kami dilepaskan oleh PLH Sekda, Pak Hiren, dan hadir juga pula saat itu Ketua Komisi 3 DPRD bersama anggotanya. Hadir juga dilepaskan tim Persebata untuk ke sini. Siap. Baik. Terima kasih Kakak Syukur atas penyampaian informasinya. Saya bergeser ke Kepala Pelatih, Coach Hasan. Kakak, tadi saya senang ada istilah generasi emas di Lembata dalam konteks bermain bola. Generasi emas yang dimaksudin kira-kira usia atau kakak lihatnya bagaimana mereka? Jadi begini, dikatakan generasi emas karena setiap suatu kabupaten atau satu negara itu nanti perputaran tahun itu pasti ada muncul generasi regenerasi. Dikatakan bahwa generasi ini bisa mengharumkan nama Lautan. Siap. Nah, contohnya di persepsi generasi emasnya di 2009 sampai dengan 2014 betul. Final terakhirnya 2014. Di tahun 2002 di tahun 2022 di Lembata saya sudah sampaikan ke pejabat waktu itu bahwa generasi emasnya Lembata ini masa jayanya dari 2002 sampai dengan sekitar 2027. Masa jaya masa berakhir. Iya, masa berakhir. Itu menurut pengamatan coach. Karena munculnya generasi itu sekitar dia nanti 10 tahun 5 tahun baru akan dia muncul. Dia putar lagi ya Kak. Di generasi emas ini maka kami pelatih menilai bahwa muncul generasi emas maka kami harus seefisien mungkin memanfaatkan generasi emas ini sehingga banyak asupan materi yang harus kami berikan, warna-warna baru, kami ramu strategi baik dari pengalaman yang kami miliki selama ini, sehingga mungkin kali ini saya sudah punya keyakinan bahwa kami sudah merasakan final tapi juara 2, runner up. Runner up. Di 2022, maka di 2025 kami harus memberikan suatu nuansa baru ke masyarakat Lembata bahwa kali ini bahwa target kami harus juara 1. Ini pernyataan coach. Kami harus targetnya juara. Terus yang kedua bahwa sehingga ke depannya saya bergeser ke Flores Timur, saya terkesan bahwa saya sudah bisa memberikan kontribusi terhadap Flores Timur dengan juara 1 2009, 2 kali juara 1. Itu kakak yang pegang? Iya. Sehingga di Lembata ini saya mau di 2025 ini ketika saya meninggalkan Lembata harus kesan bahwa Lembata harus ini keren ya. Menurut saya lumayan merinding karena Kakak Hasan kemarin pegang Lembata, kita runner up. El Tari kemarin di Lembata runner up dan kali ini targetnya juara 1. Dan saya mengajak semua orang Lembata dan kita semua keluarga besar Lembata di Kupang untuk mendukung penuh
tim Persebata. Kakak, kira-kira pengalaman sekian tahun ini dari sudah 3 tahun ya kakak di Persebata. Kira-kira strategi yang kakak pakai kali ini untuk meyakinkan publik bahwa kita bisa juara 1 itu apa saja kira-kira? Kalau saya koreksi sedikit, tidak harus semua kak. Ya, jadi strategi kali ini yang paling pertama penekanan adalah pertama di skill ball. Skill ball ya. Karena kita untuk standar NTT pertama kelemahannya adalah di skill ball. Contohnya misalnya di body shift, scanning, body shift, finishing control, finishing feinting, speed feinting, itu kita masih di bawah standar, sehingga dari Januari sampai Februari penekanan di fisik dengan di skill ball. Oh itu kakak, penjotnya di situ tuh. Di skill ball. Karena boleh kita bermain bola bagus, boleh fisik bagus, tapi tanpa adanya skill yang bagus, akurasi passing, akurasi shooting, flashing tidak bagus, sama saja. Sehingga penekanan fisik dengan skill ball berjalan sekitar 3 minggu. 3 minggu ya. Dan coach Kupang juga untuk melatih pemain yang ada 9 orang di Kupang. Yang tadi 9 mahasiswa orang, itu kakak. Ya, mahasiswa yang ada 9 orang, saya ada 2 minggu lebih. Selama latihan, coach memandang perlu mungkin ada 2 pemain yang harus bergeser kalah bersaing. Ya. Sehingga sama pulang ke Lembata ada 7 pemain. 7 pemain. Dan 7 pemain ini di dalamnya ada 2 pemain PON. 2 orang pemain PON ya. 1 pemain Liga 2 dari Delta. pemain asli Lembata, Anak Lembata. atas nama Rusli. Siap. Rusli. Dia sekolah ini tapi dia pulang duluan. Siap. Terus satunya kiper PON. Kiper PON dulu kakak. Tapi nama. Kalau Rusli tadi main di posisi Liga dia? 2 Gelandang. Gelandang. Dia di gelandang. Delta Sidoarjo. Oh di Delta Sidoarjo. Aduh luar Terus biasa. satu lagi pemain mantan Lembata juga, Juan Antoni. Terus kelemahan Lembata selama ini ada pada posisi striker, pembunuh. Strikernya kakak. Memang Maka kali ini kami harus mengambil slotnya dari luar, yaitu PON Kalimantan. PON Kalimantan. Atas nama Ade Abi. Oh yang tadi ada Abi betul. Sehingga dengan dua uji coba, laga uji coba ini kami bisa menyimpulkan bahwa kelemahan Persebaya selama ini bisa tercover, bisa terisi oleh baik pemain belakang. Juan bisa menunjukkan kualitas bermain ketika uji coba dengan tim Liga 4, BNP, Birunya Perkasa, dan Persebaya Ramadhan Jaya. Adaptasinya bagus juga. Adaptasinya penyesuaian karena dia sudah mantan 2023 di Rote dia sudah adaptasi. Dia sudah pernah bermain di Lembata. Terus Adi Abi dari Kalimantan, ketika dia datang bergabung di hari pertama, hari kedua, penyesuaiannya sangat luar biasa. Adaptasinya. Ketika dikasih materi selama 3 hari, untuk materi 3 hari untuk persiapan uji coba. Ya. Terus begini, kami dari pelatih merasa bangga bahwa anak-anak ketika dikasih materi itu langsung masuk. Jadi kognitifnya bagus. Kemampuan dikatakan generasi emas itu karena skill bannya di atas rata-rata. Tapi ininya jalan juga. Kognitifnya juga bagus. Keren. Jam terbangnya yang membuat mereka punya kognitifnya itu bagus. Kerja otaknya ini bagus. Itu jam terbang salah satu faktor tuh. Ketika kita memberikan suatu pemahaman konsep bermain, membangun suatu permainan, itu kita letakkan dasar. Siap. Dasar. Jadi mulai dari dasar konstruksi, membangun finishing. Dari 3 poin ini betul-betul mereka mampu mendesain di dalam permainan. Walaupun kami di luar, tapi mereka di dalam mampu mendesain. Itu pantauan kakak tuh. Ya, mereka bisa mengemas. Ketika kami memberikan transfer ilmu, di dalam mereka bisa mampu mengembangkan. Mengembangkan apa yang kami berikan hampir 100%. Sehingga kali ini memang betul-betul bahwa mereka sudah bisa membuktikan di uji coba di Lembata. Dan kami merasa bahagia bahwa ilmu yang kami berikan terserap dengan baik dan publik Lembata langsung menyaksikan di uji coba. Itu uji coba masyarakat Lembata nonton tuh. Ya, nonton cukup lumayan. Mereka menyaksikan itu dan mereka menyampaikan bahwa kami disuguhkan dengan pemain yang indah, yang luar biasa, warna yang sangat baru. Karena konsep penekanan di event Eltari 2023 ini, ke-33 ini, konsep semua pemain bisa jadi bertahan. Konsep semua pemain bisa menyerang. Jadi bisa bertahan, bisa menyerang semuanya. Jadi pemain depan diajak untuk defend, pemain bertahan diajak untuk menyerang. Itu bisa tuh Pak. Attacking, ya. Jadi bisa attacking, bisa defend. Jadi pemain belakang bisa attacking, pemain depan bisa defend. Jadi kita melatih bagaimana sehingga semua pemain ini harus bisa bertanggung jawab dalam
bagaimana memberikan suatu hasil yang permainan baik. yang baik, ya. Hasil yang baik apabila semua itu kompak. Siap. Semua bisa bertahan, semua bisa menyerang. Kalau sepak bola seperti yang pernah kita terapkan kali lalu bahwa ketika menyerang ya menyerang, tidak pernah memberikan konsep dasar Ya, bagaimana pola. menyerang terus bertahan. Betul. Nah, tapi kini kami berubah bahwa sepak bola modern, ilmu ini kan selalu berkembang. Betul. Maka kami kemas dalam materi latihan bahwa kali ini semua pemain belakang harus bisa menyerang dan harus membunuh, finishing sampai ke finishingnya, finishing shootingnya, finishing goalnya. Ini yang paling sulit sebenarnya. Nah, sehingga di momen uji coba 2 kali itu nampaknya dipercaya. Gol pertama itu bek kanan. Waktu main dengan Persela. Bek percaya, itu bek kanan. Bek kanan itu menciptakan gol pertama. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika bek kanan attacking, dia memberikan overlappingnya, dia menghasilkan gol pertama. Dan gol pertama, itu. gol Wih, pertama keren. itu bek kanan, Leon Kakak. Dan kakak. Nah, terus waktu di BMP itu peristiwa terjadinya di Atom Songke, sudah Ya. dengan kiper sendiri, bek kiri. Bek kiri nih. Sudah berhadapan dengan kiper sendiri. Itu juga sudah hampir membunuh, tapi bolanya agak pasti dengan satu. Oh, berarti ini benar-benar generasi emas keren. Sehingga di sini kami konsep itu bisa berjalan. Pemain back bisa attacking, pemain depan bisa defense. Itu tergantung dari fisik yang bagus. Siap. Fisik dan bagus dan kerja otak yang bagus. Ini memang kolaborasi strategi yang di sepak bola modern itu. Dulu kan kita amati ini pelembatan mainnya bagus nih, tapi pas mau finishing tuh agak berat. Iya. Tapi kali ini juga back juga bisa masuk sampai finishing ini. Wah, ini keren. Jadi konsep bertahan yang kami terapkan, mari kita rame-rame menyerang, mari kita rame-rame bertahan. Jadi semua dikasih beban bahwa Tanggung kita jawab mau yang sama. menang, berarti kita semua harus kerja. Oh, Kita semua harus kerja. teamwork yang Jangan melepas tanggung jawab ketika saya sudah menyerang bagus nih. Terus pada saat bertahan, ya karena kamu main bertahan. Jadi kamu bertahan. kamu yang sekarang jaga. tidak. Sekarang tidak. Semua harus bekerja. Jaga. Jadi bagaimana kita membangun suatu sistem itu harus kita letakkan fondasi yang bagus. Konsep dasar memang. Fondasi yang bagus itu adalah fisik, skill bar. Fisik skill ball. Dua itu kalau sudah terjawab, hasilnya nanti di game akan terbukti. Dan memang dengan 2 kali uji coba ini, saya menyimpulkan bahwa target kali ini kami tidak main-main. Karena kami saya sudah sambil merasakan. wawancara, tapi saya sambil belajar, saya seperti di sekolah. Senang lah. Ini ilmu banyak sekali materi. Kukasan kita nanti lanjut, saya ke Kakak Syukur dulu. Saya dengar ada supporter ya mau ke Kupang ya. Bantu untuk sepak bola ini kan tanpa supporter juga penting. Mereka datang kapan Kak kira-kira? Lomden Mania. Lomlen Mania ya, saya lupa nama. Ya, Minta maaf Lomlen teman-teman Lomlen Mania. Kami memang kepengurusan ASKAP kali ini kami berusaha 2 kali kami silaturahmi. Kami berusaha untuk bagi kami mereka adalah masuk pada golongan pemain ke-13. Pemain ke-13. Jadi Persebata bukan hanya ada di 11 pemain, tapi ada pemain yang ketiga. Ada pemain 13 yaitu supporter. Oh iya. Siap. Yaitu pemain ke-13 adalah Lomden Mania. Lomlen Mania. Kemungkinan yang akan datang sekitar 3 sampai 400-an orang. 300-400 orang ya. Lomden Mania akan Karena saya dengar di Kupang juga ada mahasiswa sini juga mau gabung. gabung. Ini ajak juga nih kita orang tua semua kita beri support lah buat. Kami berharap semua kalau anak-anak lu saja, anak-anak yang di kampung saja lalu bebas bisa ke sini. Ke sini apalagi yang di Kupang. Anak yang ada di Kupang, orang tua yang ada di Kupang kenapa tidak berbondong-bondong untuk menyaksikan generasi emas kali ini? Siap. Tadi ada ketua IKL ya, kita nanti kejar dia tanya coba. Mudah-mudahan kali ini bisa hadir menyaksikan generasi emas. Yang kemarin generasi U15 telah menyisikan waktu sampai ke Jogja. Mudah-mudahan generasi emas Lebata kali ini Eltari Memorial Cup bisa menyisikan waktu ke Bali. Dari ini juara 1 juara 2 berangkat ke Bali. Oh berarti juara 1 juara 2 Ya. kembali ya. Siap. Baik, saya ke Coach Hasan lagi. Ya. Coach, ini kita satu pool kita bermain kapan dan satu pool dengan mana saja? Satu grup. Kalau jadwal bermainnya belum keluar. Tapi kita pool dengan Bajak Laut. Bajak Laut Manggarai dari Manggarai Barat. Oke. Terus Belu, Kabupaten Belu. Persab Belu. Habis Persebata, yang keempat Paltina. Oh, Platina. Platina, Kupang. Oh, ini lumayan juga nih kalau saingan-saingan. Ya, saingan semuanya. Siap. Saingan semua. Target Coach. Target yang kami sampaikan tadi bahwa target kami kali ini kami tidak main-main karena Tidak kami main. sudah merasakan Pak Bupati minta runners up.
minimal 4 Sudah besar merasakan Pak. maka kali ini kami harus merasakan juara. Juara. Nah, Harus. harus juara. Ya. Tapi kami tidak gegembor bahwa kami juara tanpa adanya pengorbanan perjuangan. betul. Siap. Jadi kami sudah mandi lumpur, naik gunung, turun gunung. Jadi kami harus Bismillah lah, aku yakin deh. optimis. Optimis lah. Optimis karena dengan susah payah ini kami harus tunjukkan ke publik, seluruh masyarakat Lembata, masyarakat NT bahwa kami ini target kami harus juara. Karena Siap. sudah merasakan udah. Ya, oke teman-teman, kita lihat cukup optimis Kakak Syukur sebagai manajer dan Coach Hasan sebagai pelatih kepala. Persebaya kali ini target juara 1. Target ya, saya pikir semua pelatih ya Kakak ya, punya target masing-masing. Yang paling terakhir buat Kakak berdua, harapan untuk masyarakat Lembata, kira-kira mengajaknya bagaimana Kakak? Jadi kami Optimis atau kami mengajak ke seluruh Himbauan. masyarakat Lembata bahwa kami sangat membutuhkan doa dan harapan. Doa dan dukungan, doa restu. Yang pertama dari orang tua pemain, terus orang tua adat, orang tua suku ya. Kami mohon supaya mereka selalu memberikan doa, memberikan doa sehingga apa yang kami cita-citakan ini dapat terwujud. Terima kasih. Karena tanpa hasil perjuangan itu tanpa adanya doa dan dukungan itu akan terjadi. Oke. Satu atau kira-kira targetnya bagaimana Pak Bupati? 4 besar lah. 4 besar ya? Iya. Pak Bupati Karena target 4 besar. karena buat juara Lembata. 1 bagian dari 4 besar toh. Oh siap. Oke, kita temukan Pak Bupati. Pak Wakil minta target juara berapa? Juara 1. Juara 1 ya? Juara 1. Memang dalam kehidupan itu harus optimis. Oh siap. Karena kalau orang yang tidak optimis itu tidak akan mungkin kita terbang dari Jakarta ke sini pakai pesawat. Siap. Orang optimis itu yang menciptakan pesawat. Berarti juara dalam 1. kehidupan harus optimis. Pak Haji juga sama kan? Oke, yang sama. Juara 1. Siap. Oke, terima kasih Kakak. Juara 1 sampai 4 kan ada race-nya toh. Oh siap. 4 besar. Tapi kalau sampai dengan 1 luar biasa toh. Pak Karis Luar biasa. luar biasa. Target juara? Target juara pokoknya 4 besar dan juara 1. Juara 1. Juara siap. 1. Saya Squad izin nanti kali ini saya luar biasa. wawancara khusus Pak Kepala Pelatih. Siap. Dengan Pak